Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana menelaah pandangan pengarang atau menangkap maksud pengarang dengan cara yang lebih mudah. Karena Ibu sudah menjelaskan definisi dari maksud pengarang dalam sebuah novel, Ibu akan melewatinya dan kita akan langsung saja memahami langkah-langkah yang mudah untuk menangkap maksud pengarang. Nah, yang pertama di sini kita harus mencari tahu latar belakang dari si penulis sehingga kita dapat mengaitkan pengarang dengan kehidupan yang terjadi di dalam novel yang ia ciptakan. Nah, ini sudah pernah kalian lakukan, yaitu mencari latar belakang pengarang, tetapi kalian belum mengaitkan bagaimana kehidupan pengarang itu berkaitan dengan novel yang ia ciptakan. Ini seperti tugas yang minggu lalu berkaitan dengan tugas dari novel Firsa Besari. Setelah ini Ibu akan jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan poin pertama ini. Lalu yang kedua adalah menentukan latar sosial, budaya, dan latar lain-lain yang terdapat di dalam novel. Nah, untuk dapat menemukan latar kehidupan ini artinya latar yang dimaksud bukan latar tempat, latar waktu, tetapi lebih ke latar kehidupan yang tergambar dalam novel yang kita telaah. Nah, kita perlu membuat pertanyaan agar mempermudah kita untuk menemukan atau mencari latar kehidupannya. Misal, latar sosial apa yang tergambar, atau misalnya latar budaya, latar agama, dan lain-lain. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, kita akan menuju contoh dari poin pertama, yaitu mencari tahu tentang latar belakang pengarang dan bagaimana kaitannya dengan penciptaan karya, dalam hal ini novel. Nah, di sini ada contoh kaitan penulis dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, di sini penulisnya itu adalah Ahmad Tohari. Nah, setelah kita mencari tahu dulu Ahmad Tohari ini siapa, lalu kemudian kita membuat sebuah paragraf yang mengaitkan tentang Ahmad Tohari dengan karya yang ia ciptakan. Nah, untuk dapat sampai ke tahap ini, maka kita perlu mencari dari berbagai sumber. Contoh, novel dari Ronggeng Dukuh Paruk, anak-anak bisa lihat di halaman 115 di buku paket. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Ahmad Tohari yang lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas. Ahmad Tohari lahir dari keluarga santri, ayahnya seorang kiai dan ibunya pedagang kain. Dalam Ensiklopedia Sastrawan Indonesia disebutkan ia lahir dari keluarga yang tidak kekurangan. Namun lingkungan masyarakat di sekitar mengalami kelaparan. Nah, jika anak-anak melihat pada halaman 115 kaitan penulis yaitu Ahmad Tohari dengan penciptaan Ronggeng Dukuh Paruk, dari cerita Ronggeng Dukuh Paruk itu diceritakan bahwa di situ rakyat-rakyatnya atau masyarakatnya tergambar dengan kehidupan miskin, kebodohan, dan lain-lain. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Ahmad Tohari yang notabene adalah orang yang berkecukupan ternyata menciptakan sebuah novel yang menggambarkan kehidupan yang sebaliknya dari kehidupan beliau, yaitu kehidupan yang menggambarkan kekurangan, kelaparan, kemiskinan, kebodohan. Nah, kaitannya adalah yaitu hal ini dikarenakan si penulis itu tinggal di masyarakat yang di sekitarnya mengalami kelaparan, sehingga hal ini memengaruhi novel yang ia ciptakan. Nah, jadi dengan poin pertama ini, mencari tahu latar belakang pengarang, ini dapat kita kaitkan dengan proses penciptaan dari novel yang diciptakan oleh si penulis atau si pengarang. Yang berikutnya, yaitu bagaimana menangkap maksud pengarang dalam novel tersebut. Nah, di sini juga contoh ya, menggambarkan misalnya di sini dituliskan menggambarkan kehidupan miskin masyarakat.
maksud pengarang dalam novel Ronggeng Dukuh Parok. Nah, dalam novel tersebut, penulis ingin menyampaikan bahwa kemiskinan dan kebodohan serta berimbas pada kelaparan yang dialami desa bernama Dukuh Parok. Nah, kemudian di sini disampaikan dalam novel ini sebenarnya penulis bermaksud mengkritik bagaimana pemerintah tidak dapat melakukan usaha apapun untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Nah, ini hanya sekadar contoh ya. Jadi anak-anak bisa menulis menggambarkan kehidupan miskin dan dan pemerintah yang tidak dapat melakukan apa-apa atau tidak mampu bertindak untuk mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan. Jadi seperti itu, ya. Ini dapat anak-anak jadikan contoh untuk membuat tugas yang sudah Ibu berikan. Lanjut, ini adalah tugas kelompok yang Ibu berikan. Anak-anak sudah diminta untuk memilih per halaman dari setiap kelompok. Nah, ini ada tugas ya. Yang pertama, sajikan cerita singkat pada bagian yang kalian ambil. Ini maksudnya adalah dari halaman yang kalian ambil itu kalian gambarkan. Misalnya dari halaman 5 sampai halaman 13. Itu menceritakan tentang apa. Jadi bisa disingkat menjadi 1 atau 2 paragraf saja, semacam sinopsis. Nah, lalu yang kedua yaitu mengaitkan penulis dengan novel yang ia ciptakan, yaitu dalam hal ini adalah orang-orang proyek. Contohnya seperti pada buku halaman 115, atau anak-anak boleh mencari referensi dari sumber lain ya berkaitan dengan penciptaan dari orang-orang proyek dan bagaimana profil atau latar belakang dari si penulis. Nah, anak-anak tidak boleh berpatok pada buku yang ada di halaman 115. Boleh cari di internet berkaitan dengan latar belakang penulis, bisa dari sisi pendidikan dan segala macam. Setahu Ibu itu ada hubungannya dengan penciptaan dari novel yang ia tulis ini, yaitu orang-orang proyek. Lalu yang terakhir adalah menangkap maksud pengarang atau menelaah pandangan pengarang. Dari halaman yang anak-anak pilih, misalnya dari halaman 15 sampai dari halaman 5 sampai halaman 13 itu maksud yang ingin disampaikan pengarang itu apa? Lalu anak-anak sajikan dalam bentuk salindia atau PowerPoint. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan.